Bismillahirrahmanirrahim. Semua pembicaraan Nabi, apa yang dikatakan Nabi ini selalu benar. Lalu apa yang dibicarakan oleh para Nabi dan para Rasul? Pertama, menyampaikan kepada umat bahwa dirinya adalah utusan Allah. Dan ini sesuai dengan kenyataan, bukan mengaku-ngaku jadi Nabi. Karena setelah para Nabi wafat, setelah Rasulullah SAW Nabi terakhir wafat, ada juga yang ngaku jadi Nabi. Dan nanti penyampaiannya bahwa mereka ini para Nabi akan dibuktikan oleh mukjizat. Dan mukjizat ini berbeda dengan sihir. Apa perbedaannya? Mukjizat itu tidak bisa dipelajari. Nabi Musa membelah lautan misalnya. Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Itu tidak bisa dipelajari. Karena Allah yang menciptakannya. Allah yang memberinya. Sedangkan sihir itu bisa dipelajari. Seperti ajudannya Fir'aun yang bisa merubah tongkat menjadi ular. Kemudian tongkat Nabi Musa dilemparkan menjadi ular yang lebih besar. Yang dilakukan oleh ajudannya Fir'aun ini adalah bentuk sihir, tetapi yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah mukjizat karena tidak dipelajari. Beliau hanya sekedar menuruti perintah Allah. Allah menyuruh untuk melemparkan tongkat, ya lemparkan tongkat. Nabi Musa sebelumnya tidak pernah mempelajari merubah tongkat menjadi ular. Pertama itu, menyampaikan kepada umat bahwa dirinya adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, menyampaikan kepada umat tentang sifat-sifat ketuhanan. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi. Dan juga karena beliau menyampaikan sifat-sifat ketuhanan, beliau pun menyampaikan ciri-ciri yang bukan Tuhan. Petunjuk-petunjuk bahwa yang disampaikan oleh orang-orang pada saat itu bukan Tuhan. Namun sebenarnya untuk mengetahui sifat-sifat ketuhanan itu tidak perlu nabi. Kenapa? Karena akal akan menerima. Sebelumnya kita sudah membahas 20 sifat tentang ketuhanan yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang jaiz bagi Allah. Kebanyakan dari itu semua menggunakan dalil akal. Jadi dengan berpikirnya akal yang sehat bisa langsung mengetahui bahwa Tuhan itu pasti seperti ini. Berbeda dengan makhluknya. Mempunyai sifat berdiri sendiri. Akal pasti menerima. Kemudian ketika Nabi menyampaikan, ya pasti akal menerima juga. Cocok nih. Dan orang yang berakal akan mengatakan, ini pasti benar. Sesuai dengan akal saya. Adapun yang dibawa oleh Nabi, yang tidak bisa didapat lewat akal, yaitu asma-asma Allah, nama-nama Allah. Dan itu nggak bisa ngarang. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar. Itu tidak bisa ngarang, tidak bisa didapatkan dengan akal. Kemudian yang ketiga, menyampaikan syariat. Salat, puasa, zakat, haji. Beliau hanya sekedar menyampaikan saja. Jadi perintahnya perintah siapa? Perintah Allah, bukan perintah Nabi. Kemudian yang keempat, menyampaikan kejadian yang sudah biasa. Selalu dilakukan oleh manusia. Tapi kalau dilakukan dengan cara Nabi, maka di dalamnya pasti akan mengandung hikmah. Yang biasa kita sebut sunnah Nabi. Seperti minuman terbaik adalah madu. Berbuka puasa dengan kurma. Minuman yang baik adalah susu. Sebelum makan mencicipi garam. Itu pasti ada hikmahnya semua. Termasuk adab istinja. Bagaimana cara Nabi buang air. Kita ikuti pasti ada hikmahnya. Nabi mengatakan sebaik-baiknya pengobatan adalah berbekam. Ternyata oleh orang-orang sekarang diteliti sumber penyakit adalah darah. Makanya darahnya diperbaiki melalui bekam. Jadi intinya saran-saran Nabi, kebiasaan-kebiasaan Nabi kalau kita tiru, insya Allah
ada hikmahnya untuk kita. Kita insya Allah sehat, sebagaimana Nabi, manusia paling sehat. Ikuti cara hidup Nabi. Padahal waktu zaman Nabi nggak ada penelitian. Bagusnya bekam, bagusnya madu. Sekarang diteliti ternyata benar. Berarti apa yang dilakukan Nabi, apa yang diomongkan Nabi, itu sesuai dengan kehidupan manusia. Wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Intinya apa? Semua yang diucapkan Nabi pasti sesuai dengan kenyataan. Apa yang dilakukan Nabi itu pun selalu benar, pasti ada hikmahnya. Maka kalau kita selalu ikut sunnah dari pembicaraan Nabi, dari sikap Nabi, maka kita akan sukses dunia dan akhirat. Sukses dunia artinya sehat, bisa jadi sejahtera. Sukses akhirat, kita akan selamat dari neraka Allah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik supaya bisa mengamalkan semua sunnah-sunnah Nabi. Mafhum ikhwan? Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.